wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Arij Faras dari perwakilan kelompok 8 untuk menyampaikan tentang pusat kegiatan intelektual dan kebudayaan Islam di dunia Melayu dari buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia Jilid 1. Untuk kelompok 8 terdiri dari Ahmad Fatoni, lalu saya sendiri Muhammad Arij Faras dan Salsabila HN. Di sini kita langsung saja untuk masuk ke pendahuluan. Agama Islam dipercaya telah berkembang di Kepulauan Nusantara pada abad ke-8 sampai 11 Masehi. Namun, pengaruh dan dampaknya baru tampak pada abad ke-13 dan 14 Masehi ketika berdiri Kesultanan Samudra Pasai dan Malaka. Bukti proses pengislaman berupa inskripsi batu nisan, hikayat kitab keagamaan, dan syair tasawuf. Perubahan tidak hanya berlaku dalam sistem kepercayaan dan peribadatan, tetapi juga dalam tatanan sosial, sistem pemerintahan, kehidupan intelektual, pandangan hidup, serta nilai-nilai estetika. Perkembangan Islam dibagi ke dalam 3 tahapan besar, yaitu sejak kedatangan para saudagar muslim, berkembangnya peranan para sufi, hingga mantapnya kelembagaan Islam pada abad ke-16 sampai 19 Masehi. Tradisi intelektual Islam berkembang pesat dengan penulisan kitab keagamaan, keilmuan, dan sastra dalam bahasa Melayu dan Jawa, terutama pada masa Kesultanan Aceh Darussalam. Selanjutnya, epigrafi Islam awal. Epigrafi atau inskripsi Islam yaitu tulisan pada batu-batu nisan makam-makam kuno, merupakan salah satu bukti penting berkenaan dengan penyebaran agama Islam di Kepulauan Nusantara. Inskripsi yang tarikhnya berasal pada masa awal penyebaran agama Islam memberi petunjuk tentang corak Islam yang berkembang serta siapa yang memainkan peranan penting. Pusat-pusat penyebaran Islam itu sejak awal adanya di kota-kota pelabuhan yang ramai seperti dari Arab, Persia, Turki, dan dari daerah pedagang muslim lainnya gitu. Nah, terdapat kecenderungan kuat bahwa teks-teks Islam awal itu ditulis oleh mereka yang mempunyai hubungan erat dengan tasawuf atau tarekat sufi. Ya, untuk inskripsi Islam tertua itu terdapat pada batu nisan Fatimah binti Maimun, wafat tahun 1082 Masehi di Leran Gresik, disusul inskripsi di Barus, Pasai, dan Malaka. Isi inskripsinya tersebut itu bercorak sufistik dengan menggunakan aksara Arab Persia dan memuat kutipan ayat Al-Quran serta sajak-sajak sufistik Persia. Nah, nada sufistik itu menekankan bahwa hidup di dunia ini itu sementara sifatnya atau fana, tampak jelas dalam epigrafi dan teks-teks Islam awal. Konsep fakir atau dagang dalam tasawuf mempengaruhi pandangan hidup masyarakat muslim Nusantara, yaitu bahwa dunia merupakan tempat persinggahan sementara untuk mengumpulkan bekal berupa amal soleh dan ibadah. Nah, selanjutnya itu ada 3 titik pusat perkembangan kebudayaan Islam ya. Ada 3, ada istana, pesantren, dan pasar. Nah, istana itu merupakan bagian integral dari kehidupan kota yang berinteraksi secara dinamis dengan lembaga pendidikan dan pasar. Peranan istana juga sebagai pusat pengembangan ilmu, pengetahuan, dan sastra yang telah dirintis sejak zaman Abbasiyah. Di istana itu ditulis karya kesejarahan, adab, ketatanegaraan, hikayat kepahlawanan, dan roman. Yang kedua itu ada pesantren. Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang mandiri dan pusat kegiatan penulisan kitab-kitab keagamaan seperti fikih, ilmu kalam, ilmu tafsir, hadis, dan tasawuf, serta syair-syair tasawuf dan kisah para nabi dan wali. Corak kehidupan pesantren itu bersifat religius, egaliter, dan populis. Yang terakhir itu ada pasar. Pasar adalah pusat perdagangan. Ia memainkan peranan penting dalam penyebaran dan perdagangan kitab. Di lingkungan saudagar terpelajar berkembang hikayat petualangan, percintaan, dan pelipur lara seperti hikayat Bayan Budiman dan hikayat 1001 Malam. Ketiga titik pusat ini tidak terpisah, melainkan saling berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam penyebaran agama, pendidikan, dan pembentukan kebudayaan Islam di Nusantara.
Yang selanjutnya kita bahas itu adalah Barus, sebuah pelabuhan dan pusat tasawuf itu. Barus di pantai barat Sumatera pada masa kejayaannya sebelum abad ke-17 masyhur sebagai pelabuhan yang ramai disinggahi kapal-kapal dagang asing dari Cina, India, Arab, Persia, Turki, dan Portugis. Sejak abad ke-9 dan 10 Masehi, di Barus telah terdapat sekelompok masyarakat Muslim Nusantara dalam jumlah besar, terdiri dari saudagar-saudagar asing dan keturunan mereka. Pada abad ke-16, berkembang lembaga-lembaga pendidikan Islam dan tradisi sastra tertulis yang memungkinkan munculnya seorang penyair besar seperti Hamzah Fansuri dan murid-muridnya. Barus kemudian mengalami kemunduran pada abad ke-17, namun kegiatan penulisan sastra Melayu masih berjalan. Barus, Pasai, dan Aceh menjadi pusat penyebaran ajaran tasawuf wujudiyah yang kemudian tersebar ke berbagai pelosok Nusantara. Selanjutnya, Samudra Pasai. Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam, salah satu kerajaan Islam awal di Nusantara yang beroperasi dari 1270 Masehi hingga 1526 Masehi. Merupakan kerajaan Islam awal di Nusantara yang tumbuh dari sebuah pelabuhan kecil yang menjadi pusat penyebaran Islam pertama di Asia Tenggara. Pendirinya adalah Maurasilu. Setelah memeluk agama Islam, mengganti nama menjadi Malik al-Saleh, dan setelah wafat pada tahun 1297 Masehi, pemerintahannya dilanjutkan oleh Malik az-Zahir. Samudra Pasai bangkit pada akhir abad ke-13 Masehi setelah kemunduran Sriwijaya dan dalam waktu singkat menggantikan peranannya sebagai pusat kegiatan perdagangan dan perkembangan kebudayaan Melayu. Sebagai pusat kebudayaan dan pendidikan Islam, Samudra Pasai berperan penting dalam penyebaran Islam, perkembangan bahasa dan kesusastraan Melayu, serta penerjemahan kitab keagamaan dan sastra hingga akhir abad ke-15 Masehi. Selanjutnya ada Aceh Darussalam. Asal-usul kerajaan ini tidak sepenuhnya jelas, namun kemunculannya pada abad ke-16 berkaitan erat dengan perubahan jalur perdagangan internasional akibat gangguan Portugis di Samudra Hindia dan Selat Malaka. Para pedagang Muslim yang sebelumnya singgah di Malaka mulai mencari pelabuhan alternatif di Sumatera, termasuk Aceh yang kaya rempah-rempah dan memiliki letak strategis. Sultan pertama Aceh adalah Ali Muqayyad Shah yang naik tahta sekitar tahun 1516 Masehi. Ia berhasil menyatukan wilayah bekas Samudra Pasai dan pelabuhan-pelabuhan penting lainnya. Pada masa pemerintahannya, Aceh berhasil melawan Portugis dan memperluas kekuasaan hingga Delhi, Pedir, dan Pasai. Setelah Ali Muqayyad Shah wafat tahun 1530, Aceh dipimpin oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kahar yang membawa Aceh ke masa kemajuan pesat, memperluas wilayah hingga Batak dan Aru, serta menjalin hubungan dengan Kesultanan Mughal di India dan Turki Utsmani. Sepeninggal Alauddin Riayat Shah, Aceh mengalami krisis politik akibat perebutan tahta yang berkepanjangan. Situasinya kembali stabil di bawah Sultan Mansur Shah yang berhasil menguasai Selat Malaka dan melemahkan kekuatan Portugis. Setelah krisis kepemimpinan, para ulama dan bangsawan memilih Alauddin Riayat Shah Said Al-Mukammil sebagai sultan, yang membawa Aceh kembali menuju masa kejayaan dan dikenal sebagai penguasa yang cendekia. Selanjutnya ada ulama Aceh dan tradisi intelektual Islam. Aceh menjadi pusat perkembangan ilmu pada abad ke-16 dan ke-17. Perkembangan ini tidak lepas dari peran para ulama besar yang hidup dan berkarya di Aceh dengan dukungan para sultan. Nah, di sini tuh ada 3 tokoh. Yang pertama Hamzah Fansuri adalah seorang ulama dan sastrawan tasawuf. Ia dikenal melalui karya-karyanya dalam bentuk syair dan prosa yang berisi ajaran tasawuf mendalam. Hamzah Fansuri menjadi pelopor penggunaan bahasa Melayu dalam penulisan ajaran Islam. Tokoh berikutnya ada Syamsuddin As-Sumatrani, yaitu seorang murid Hamzah Fansuri yang berperan sebagai ulama istana pada masa Sultan Iskandar Muda. Ia mengembangkan ajaran tasawuf dan memperkuat tradisi intelektual Islam di lingkungan kerajaan Aceh. Pemikirannya berpengaruh besar dalam penyebaran ajaran Islam di Nusantara. Selain kedua tokoh tadi ada juga Nuruddin Ar-Raniri, ulama asal Gujarat yang datang ke Aceh pada masa Sultan Iskandar Tsani. Ia menulis banyak kitab keislaman yang membahas fikih, tasawuf, dan sejarah. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Bustanus Salatin. Ar-Raniri juga berusaha meluruskan ajaran tasawuf yang dianggap menyimpang dan menekankan pentingnya ajaran Islam yang sesuai dengan syariat. Selanjutnya ada Palembang.
Palembang merupakan salah satu pusat penting perkembangan kebudayaan dan intelektual Islam di dunia Melayu setelah kemunduran Aceh. Islam di Palembang berkembang melalui proses interaksi yang intens antara unsur lokal dan dengan pengaruh luar, terutama dari Jawa dan tradisi Melayu. Struktur kehidupan sosial masyarakat Palembang tidak hanya dipengaruhi oleh budaya setempat, tetapi juga oleh unsur-unsur eksternal yang masuk melalui jalur politik, perdagangan, dan kebudayaan. Hal ini tampak jelas dalam tradisi kesusastraan Palembang yang banyak dipengaruhi sastra Jawa, termasuk cerita-cerita wayang serta penggunaan bahasa istana yang memiliki kemiripan dengan bahasa Jawa tingkat halus. Dalam konteks ini, Islam tidak berkembang secara eksklusif melainkan melalui akulturasi budaya. Tradisi lamanya tidak dihapus tetapi disesuaikan dan diberi makna baru dalam kerangka Islam. Palembang menjadi ruang pertemuan antara Islam universal dengan tradisi lokal, sehingga melahirkan corak kebudayaan Islam yang khas melalui aktivis penulisan naskah, sastra keagamaan, dan historiografi. Palembang berperan sebagai bagian penting dari jaringan intelektual Islam Melayu, meskipun pengaruh budaya luar sangat kuat mewarnai perkembangan. Selanjutnya ada Banjarmasin. Banjarmasin berkembang sebagai pusat intelektual dan keagamaan Islam di Kalimantan Selatan, terutama pada abad ke-18 dan ke-19. Perkembangan ini sangat terkait dengan peran ulama besar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang memberikan kontribusi besar dalam penguatan ajaran Islam, khususnya fikih mazhab Syafi'i. Melalui karya-karyanya seperti Sabilal Muhtadin, Syekh Arsyad tidak hanya membentuk tradisi keilmuan Islam di Banjarmasin, tetapi juga memberikan pengaruh luas hingga ke wilayah Nusantara lainnya. Keistimewaan perkembangan Islam di Banjarmasin terletak pada kuatnya keterkaitan antara agama dan sistem pemerintahan. Islam dijadikan landasan bagi pembentukan hukum dan tata kelola Kesultanan Banjar. Hal ini tampak dalam penyusunan Undang-Undang Sultan Adam yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari ibadah, hukum keluarga, peradilan, hingga kepemilikan tanah. Dengan demikian, Islam di Banjarmasin tidak hanya hadir sebagai ajaran keagamaan dan tradisi intelektual, tetapi juga sebagai fondasi sosial, hukum, dan politik yang memegang kehidupan masyarakat dan negara. Selanjutnya itu yang terakhir, Riau, Lingga, dan Penyengat. Riau Lingga, khususnya Pulau Penyengat, merupakan pusat terakhir dan puncak kejayaan kebudayaan Islam Melayu klasik. Wilayah ini mengambil alih peran Palembang sebagai pusat kegiatan intelektual Islam pada abad ke-19. Setelah pusat pemerintahan kesultanan dipindahkan ke Pulau Penyengat, keberadaan percetakan Matbaah Al-Ahmadiyah menjadi faktor penting yang memungkinkan penyebaran luas karya-karya keagamaan, keilmuan, dan sastra Islam, sehingga memperkuat posisi Riau Lingga sebagai pusat intelektual dunia Melayu. Tokoh sentral dalam perkembangan ini adalah Raja Ali Haji bersama ayahnya Raja Ahmad. Raja Ali Haji dikenal sebagai ulama, sastrawan, sejarawan, dan pemikir politik Islam yang karya-karyanya berpengaruh besar terhadap pembakuan bahasa Melayu, penguatan etika pemerintahan Islam, serta pembentukan identitas budaya Melayu Islam. Melalui karya seperti Tuhfat Al-Nafis dan Gurindam 12, Riau Lingga menjadi pusat pemeliharaan tradisi intelektual Islam di tengah kemunduran politik dan tekanan kolonial Belanda dan Inggris. Meskipun kondisi sosial ekonomi masyarakat Melayu di Riau mengalami kemerosotan akibat kolonialisme dan perpecahan politik, para bangsawan dan cendekiawan Melayu keturunan Bugis berusaha mempertahankan dan mengembangkan bahasa serta kebudayaan Islam. Yang terakhir ada kesimpulan. Perkembangan Islam di dunia Melayu tidak hanya membawa perubahan dalam aspek keagamaan, tetapi juga membentuk kehidupan sosial, politik, intelektual, dan kebudayaan masyarakat Nusantara sejak kedatangannya melalui jalur perdagangan pada abad ke-8 hingga ke-11 Masehi. Islam berkembang pesat terutama mulai abad ke-13 dan 14 Masehi dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai dan Malaka. Proses Islamisasi ditandai oleh bukti-bukti epigrafi, karya sastra, dan kitab-kitab keagamaan yang bercorak sufistik, menunjukkan peran besar tasawuf dalam penyebaran Islam awal. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.